Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zikron Irfani dengan NIM 22042186. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan masa depan administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan di masa yang akan datang. Tantangan yang pertama yaitu tantangan peningkatan perubahan sosial ekonomi. Yang pertama, terdapat kesenjangan ekonomi. Perlu mengatasi kesenjangan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Yang kedua, terdapat perubahan demografi. Perlu menyusun strategi menghadapi perubahan demografi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, terdapat pengangguran. Perlu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas untuk mengatasi angka pengangguran yang tinggi. Tantangan yang kedua, tantangan teknologi dan inovasi dalam administrasi pembangunan. Yang pertama ada Smart City, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kota. Yang kedua, peduli lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam. Yang ketiga, e-government, penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, inovasi pelayanan publik. Pengembangan platform digital untuk mempermudah akses dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tantangan yang ketiga yaitu penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan. Yang pertama, terdapat energi terbarukan. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan untuk menjamin keberlanjutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, transportasi efisien. Meningkatkan infrastruktur transportasi yang efisien dan ramah lingkungan untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara. Yang ketiga, bangunan ramah lingkungan. Mengembangkan bangunan dengan desain yang ramah lingkungan dan menggunakan teknologi hemat energi. Tantangan berikutnya yaitu pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Yang pertama, partisipasi publik. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Memberikan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Yang ketiga, kemitraan dengan komunitas lokal. Bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengembangkan program pembangunan yang berkelanjutan. Tantangan berikutnya, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Yang pertama ada konservasi ekosistem. Melestarikan dan mengelola ekosistem alami sebagai sumber daya yang berkelanjutan. Yang kedua, pengelolaan sampah. Meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, penghijauan. Mengembangkan program penghijauan sebagai langkah mitigasi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas udara. Tantangan selanjutnya, kolaborasi antar sektor dalam administrasi pembangunan. Yang pertama, kemitraan publik swasta. Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, kerjasama regional. Meningkatkan kerjasama regional dalam bidang administrasi pembangunan dan berbagai pengalaman serta sumber daya. Yang ketiga, peran serta masyarakat sipil. Mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi dan memberikan masukan pada proses pembangunan. Tantangan berikutnya, peningkatan kualitas kepemimpinan dan manajemen administrasi pembangunan. Yang pertama ada kepemimpinan yang visioner. Mengembangkan kepemimpinan yang memiliki visi jangka panjang dan mampu memimpin perubahan. Yang kedua ada kepemimpinan inklusif. Mengedepankan kepemimpinan inklusif yang memperhatikan kepentingan dan aspirasi semua pihak. Yang ketiga, terdapat manajemen yang efektif. Mengimplementasikan praktik manajemen yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Yang keempat, terdapat peningkatan kapasitas. Mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan manajerial dalam administrasi pembangunan.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.